Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabar merupakan sebuah pilihan yang menjadi kunci untuk mengatasi suatu atau banyaknya masalah. Akan tetapi, seringkali bukanlah menjadi satu-satunya pikiran untuk mengatasi masalah. Memang sabar itu sangatlah mudah dikatakan. Bahkan mudah kita lemparkan kata sabar untuk menguatkan orang lain, bahkan menguatkan diri kita sendiri, namun susah untuk dilakukan. Sama seperti yang pernah saya alami. Pernah ada suatu kejadian, yaitu perbuatan seorang teman yang membuat saya kehilangan kesabaran. Teman ini dengan sengaja memberi kesaksian palsu tentang kami teman sepelayanannya. Sayangnya, tuduhan itu diresponi oleh pihak gembala. Singkat cerita, ketika kami membahas hal ini, saya menjadi kehilangan kesabaran dan menjadi marah kepada setiap orang waktu itu. Pada akhirnya, saya tidak melanjutkan pelayanan di tempat itu. Tetapi hasil dari tindakan saya adalah kehilangan hubungan yang baik dengan orang-orang tersebut. Namun, Alkitab banyak sekali mengajarkan kita tentang kesabaran. Di dalam Amsal dituliskan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan, dan bahwa kesabaran adalah ciri-ciri orang yang berhikmat dan bijaksana. Bahkan dalam Perjanjian Baru, sabar merupakan buah roh yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya. Amsal ini mengategorikan orang dalam dua jenis, si pemarah dan orang yang sabar. Beda keduanya pun jelas. Si pemarah membangkitkan atau menimbulkan pertengkaran. Si pemarah selalu melihat orang lain sebagai lawan. Si pemarah suka cari perkara. Sebaliknya, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar
tidak mencari perkara, tetapi justru menyelesaikan perkara. Bukankah memang hanya kesabaran dan bukan kemarahan yang akan menyelesaikan banyak urusan di dalam hidup ini? Sebuah kalimat bijak berkata, mencegah jauh lebih baik, dan itu sangat tepat. Saudara, seringkali dalam hidup ini kita sering bertemu dengan orang-orang yang kasar, punya karakter menjengkelkan. Bahkan mungkin kita bertemu dengan orang yang terang-terangan menjahati kita tanpa alasan yang jelas. Bahkan situasi yang sulit juga membuat kita marah. Lalu, apakah kita tidak boleh marah? Apakah marah itu salah? Menjadi marah itu manusiawi. Akan tetapi, menjadi salah ketika marah, kita ini tidak tepat. Tuhan sendiri juga pernah marah. Marahlah kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan alasan yang tepat pula. Walaupun sebagai manusia adalah wajar apabila kita marah ketika menghadapi sesuatu hal yang menjengkelkan atau tidak pas dengan hati kita. Akan tetapi sangat jelas bahwa marah bukanlah pilihan yang bijak sesuai firman Tuhan. Salah satu bentuk kesabaran adalah kita tidak membangkitkan kemarahan sekalipun ada alasan bagi kita untuk marah. Kalau kita mau menenangkan diri sejenak dan berpikir, pasti kita akan menemukan solusi cerdas untuk memecahkan satu masalah yang rumit tanpa perlu kita bertengkar dengan orang yang membuat masalah. Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan untuk kita belajar memilih menjadi orang sabar atau memilih untuk menjadi orang yang cepat marah. Tanggung jawab kita sebagai garam dan terang dunia menuntut kita untuk menjadi pembawa damai yang penuh kasih dan siap melayani dalam situasi dan keadaan apapun, termasuk ketika kita menghadapi orang yang sulit atau situasi yang sulit. Sangat tidak mudah dan mungkin kita akan mengalami kegagalan pada awalnya. Paling tidak, janganlah terburu-buru untuk memilih marah ketika hatimu kecewa. Saudara, hidup itu pilihan. Kita mau memilih menjadi orang yang bijak dengan bersabar, ataukah kita memilih cepat marah untuk menjadi orang bodoh? Saudara, satu hari ini kita tidak tahu situasi apa yang kita hadapi atau orang macam apa yang kita temui. Mungkin saja dalam satu hari ini kita akan menghadapi situasi yang memancing emosi kita untuk bersikap. Ingatlah firman Tuhan pagi ini. Ada dua sikap yang bisa kita pilih. Memilih untuk menjadi orang bijak atau memilih menjadi orang bodoh. Tugas kita sekarang bukanlah mengingat siapa saja teman-teman kita yang termasuk kategori pemarah atau siapa yang bukan. Tugas kita adalah memeriksa diri. Apakah selama ini kita lebih banyak memulai pertengkaran atau memadamkan konflik? Apakah kita adalah pemarah atau orang yang sabar? Sepanas apapun hati kita saat ini karena menghadapi masalah atau si pembuat masalah, tenangkan diri dan bersabarlah. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita dan teruslah berusaha melatih diri kita untuk mencapai ekspektasinya Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan pasti menolong kita jika kita mempunyai kesungguhan hati untuk melakukan kehendak-Nya
dan menyenangkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Kami juga sangat bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini. Tuhan, kami tidak tahu situasi apa yang akan kami temui hari ini. Mungkin situasi yang menyenangkan dan membuat kita bersemangat, atau mungkin situasi yang membuat kita kecewa. Sesuai dengan firman-Mu pagi ini, kami mau menjadi orang sabar dan tidak cepat marah. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi orang yang bijak. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami mau belajar dan mau dibentuk menjadi indah dan lebih indah, Tuhan. Biarlah hari ini hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dengan menjadi orang yang sabar dan penuh kasih kepada yang lain. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.